Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promoted Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qian-gun atau Martial Universe Season 9 episode 34 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di atas lautan yang berombak, seorang pria tinggi berjubah biru berdiri dengan anggun. Rambut birunya yang panjang tergerai hingga bahu memberikan kesan santai namun tak terikat. Namun ada sesuatu yang mengerikan di balik sosok tenang itu. Mata birunya memancarkan dingin yang tajam. Terkunci penuh pada sosok di hadapannya, Wu Xuan, seorang ahli yang terkenal dari Gua Angin Iblis. Mendengar nama klan Paus Sage Abadi, seketika ekspresi wajah Wu Xuan berubah. Sebelumnya, dia terlihat agak marah karena komentar kasar dari pria berjubah biru yang bernama Mulan tersebut. Namun, setelah mendengar nama ini, kegelapan di wajahnya sedikit mereda, menunjukkan rasa waspada yang mendalam. Klan Paus Sage Abadi adalah salah satu yang terkuat, penguasa dari suku setan laut. Tak banyak faksi manusia yang bisa berdiri setara dengan mereka. Bahkan, jika dibandingkan dengan Gua Angin Iblis, kekuatan mereka tampak tak sebanding. Wu Xuan menyadari bahwa situasi ini mulai tidak menguntungkannya. Tepat pada saat ini, suara lembut terdengar dari sisi lain, yakni dari Mu Lingsan yang memanggil Mulan itu dengan sebutan kakak ketiga. Saat ini, Mu Lingsan mulai menangis sambil menatap Mulan. Ada darah di sudut bibirnya, memperlihatkan jejak pertempuran yang baru saja terjadi. Dia dengan wajah yang begitu menyedihkan merengek dengan tangisan kecil sambil berkata, "Kakek ketiga, sialan ini bilang dia ingin membunuhku." Mendengar tangisan Mu Lingsan, Mulan itu pun menundukkan kepalanya, melihat cucu perempuannya dengan senyum lembut di wajahnya yang tampan. Lalu, Mulan itu mencoba menenangkan Mu Lingsan dengan mengusap kepala Mu Lingsan dan mengatakan, "Jangan khawatir, Lingsan. Dengan kakek ketiga di sini, tak seorang pun bisa menyentuhmu." Namun, kelembutan itu segera lenyap saat dia menatap kembali ke arah Wu Xuan. Wajahnya yang sebelumnya hangat berubah dingin. Mata birunya yang tajam menunjukkan niat membunuh yang tak tersembunyikan. Dengan suara yang bergema keras di udara, Mulan itu berteriak, "Sejak kapan Gua Angin Iblis berani menyentuh anggota klan Paus Sage Abadi?" Wu Xuan berusaha menjaga ekspresi wajahnya tetap tenang meskipun kata-kata pria itu menusuk harga dirinya. Kekuatan klan Paus Sage Abadi sangatlah besar. Bahkan desas-desus mengatakan mereka memiliki ahli yang telah mencapai ranah reinkarnasi, level yang tak terjangkau oleh Gua Angin Iblis. Tapi sebagai seorang ahli samsara, Wu Xuan tak bisa membiarkan dirinya terintimidasi begitu saja. Dia tetap berdiri tegak meskipun dalam hati menyadari bahwa situasinya menjadi jauh lebih rumit. Dengan perasaan yang sedikit takut, Wu Xuan mencoba menjelaskan semuanya kepada Mulan. "Dua anak kecil ini mencuri sesuatu dari Gua Angin Iblisku. Apakah kepala suku ini tak boleh merebut kembali apa yang seharusnya menjadi milik kami? Klan Paus Sage Abadi mungkin kuat, tapi jangan kira Gua Angin Iblis adalah pihak yang lemah dan bisa dipermainkan seenaknya." Mendengar penjelasan ini, Mulan itu pun tersenyum mengejek dan memberikan respon dengan mengatakan, "Merebut milikmu katamu? Gua Angin Iblis dengan segala reputasinya di Laut Iblis yang kacau ini, barang-barangnya bisa direbut oleh dua anak kecil? Bukankah itu hanya menunjukkan betapa tidak bergunanya kalian?" Lindong yang berdiri tak jauh dari situ hanya bisa mengusap hidungnya. Mulan ini memang luar biasa mendominasi. Kata-katanya sangat menghina, membuat siapapun akan merasa marah. Dan benar saja, Wu Xuan terlihat semakin geram. Saat ini, wajah Wu Xuan menjadi semakin suram. Dia kemudian mulai melangkah maju sambil berbicara. Energinya menyelimuti ruang di sekitarnya. "Aku sudah lama mendengar tentang reputasi klan Paus Sage Abadi, tapi aku ingin melihat seberapa kuat reputasi itu dalam kenyataan." Melihat pergerakan Wu Xuan, Mulan itu hanya tersenyum dingin, lalu mencoba menantang Wu Xuan dengan berkata, "Kalau kau ingin bermain, aku akan menuruti kehendakmu." Di momen serupa, dengan sekali sentakan, dia mengirim Mu Lingsan ke tempat Lindong sebelum melayangkan lengan bajunya dengan anggun. Seketika, lautan bergemuruh hebat. Ombak raksasa setinggi 100.000 kaki terbentuk dari lautan, menciptakan tirai air besar yang berdiri megah di belakang pria itu. Adegan itu begitu luar biasa, menunjukkan betapa hebat kekuatan yang dia miliki.
Lindong menyaksikan dengan mata terbelalak. Kedua ahli di hadapannya telah melampaui batas kekuatan manusia biasa. Keduanya adalah ahli ranah samsara, level tertinggi yang hanya dimiliki sedikit orang di dunia ini. Pertarungan antara mereka telah menyebabkan lautan dan langit bergetar hebat. Dengan tenang, Mulan kemudian mengangkat tangannya, dan dari ombak besar itu muncul paus raksasa dari cahaya biru, tampak seperti raksasa surgawi. Sambil melemparkan serangan hebat ke arah Wushuan, Mulan sempat berseru berteriak, "Telapak paus leluhur!" Di sisi lain, Wushuan tak tinggal diam. Dia membentuk ular piton raksasa hitam putih dari kekuatan Yuan di sekitarnya sambil berteriak, "Tapak dunia bawah, ilahi 9 kedalaman." Ular raksasa itu melesat cepat, menabrak paus biru besar yang diciptakan Mulan. Tabrakan tersebut menghasilkan ledakan besar, membuat ruang dan waktu seolah hancur sejenak. Badai dahsyat terbentuk, membentang hingga 100.000 kaki di sekitarnya. Pusaran besar terbentuk di laut di bawah mereka, menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya. Pertempuran itu berlangsung dengan sengit, namun keduanya berada di level yang sama. Setelah beberapa saat, badai perlahan mereda dan tidak ada tanda-tanda pemenang di antara mereka. Mulan dengan senyum tenang kembali menatap Wushuan sambil berkata, "Kau bisa melupakan barang itu. Anggap saja itu permintaan maaf karena telah melukai cucuku." Wushuan tampak marah, tetapi dia tahu bahwa melanjutkan pertempuran ini hanya akan memperburuk keadaan. Meski tidak senang, dia mengangguk dingin dan mengatakan, "Gua angin iblisku tak akan menyerah begitu saja." Setelah Wushuan pergi, Mulingsan mendekat dengan wajah cemberut sambil berbicara, "Kakek ketiga, kau terlalu lembut, kau seharusnya menghabisinya." Mendengar perkataan Mulingsan, Mulan pun tertawa kecil dan menggelengkan kepala sambil berkata, "Orang itu berada di ranah samsara. Itu bukan pertarungan melawan ikan kecil, Lingsan." Lalu dia menoleh kepada Lindong yang sejak tadi mengamati semuanya dengan cermat. Mulan kemudian mencoba bertanya kepada Lindong, "Lindong ya, aku sudah lama mendengar tentang namamu. Keterampilan naga terwujud surga hijau milikmu semakin mengesankan." Sontak Lindong terkejut mendengar kata-kata itu. Tampaknya Mulan ini telah bertemu dengan Kingzi, orang yang mengajarinya keterampilan tersebut. Lalu dengan hormat, Lindong pun berterima kasih kepada Mulan. "Panatua, terima kasih atas pujiannya." Merasa penasaran, Lindong kemudian mencoba bertanya kepada Mulan, "Apakah Panatua pernah bertemu dengan Panatua Kingzi sebelumnya?" Mulan pun tersenyum tipis, mengangguk dan menjawab, "Ya, aku pernah bertemu dengan Kingzi. Jarang sekali dia menaruh perhatian begitu besar pada seseorang dari generasi muda. Sepertinya kamu memang bukan anak biasa." Lindong tersenyum meski sedikit terkejut. Kingzi memang adalah seseorang yang dihormati banyak orang, termasuk dirinya. Jika bukan karena Kingzi yang merobek ruang dan menciptakan jalan keluar saat mereka dikejar oleh para master dari 3 sekte besar gerbang Yuan, mungkin Lindong dan kedua saudaranya tidak akan selamat. Lindong bertekad, suatu hari nanti dia akan membalas budi ini. Dia percaya dengan usaha dan waktu dia akan mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan Kingzi. Mulingsan yang sejak tadi sibuk dengan pikirannya sendiri tiba-tiba bangkit dan bertanya dengan ceria, "Kakek ketiga, mengapa kamu berada di sini?" Sambil menghela nafas, Mulan menjawab, "Gadis kecil, aku mendapat kabar bahwa klan hiu setan darah sedang mengincarmu. Aku khawatir kau dalam bahaya, jadi aku memutuskan untuk mencarimu." Dengan geram, Mulingsan pun memberitahu kakeknya tentang klan hiu tersebut. "Hiu-hiu menjijikan itu benar-benar berhasil menemukan aku, dan aku bahkan terkejut dengan segel dari Chen Liao, si tua bangka itu. Jika bukan karena bantuan kakak Lindong, aku pasti sudah jatuh ke tangan mereka." Mata Mulan seketika berubah dingin mendengar cerita itu. Dengan dingin, Mulan berkata, "Chen Liao ya, kakek ketiga akan mengurus orang itu. Klan hiu setan darah semakin berani belakangan ini. Mereka bahkan berani menyentuh anggota dari klan paus saga abadi. Sepertinya kita harus memberi mereka pelajaran." Namun Mulan kemudian memandang Mulingsan dengan ekspresi lembut sambil berkata, "Tapi gadis kecil, rasanya agak berbahaya bagimu berkeliaran sendiri." Lantas Mulingsan menggelengkan kepalanya cepat-cepat dan mengatakan kalau dirinya tidak mau kembali. Mulan tampak putus asa. Dia mencoba meyakinkan gadis kecil itu, tapi tekad Mulingsan sudah bulat. Lindong hanya bisa tertawa kecil melihat mereka berdebat seperti anak dan orang tua. Tidak lama kemudian, Mulan menyerah, tersenyum pahit dan menghampiri Lindong. Sambil menatap Lindong, Mulan mengatakan, "Lindong, gadis kecil ini bersikeras ingin berpergian denganmu. Aku harap kamu bisa menjaganya dengan baik." Lindong terkejut sesaat sambil memandang Mulingsan yang tampak bersemangat. Lindong pun berkata,
Panatua Mulan terlalu sopan. Lingsan adalah temanku, dan jika dia ingin ikut denganku, tentu saja aku tidak akan keberatan. Lantas dengan senyuman, Mulan pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Lindong. Terima kasih anak muda, aku punya urusan dengan Kingzi, jadi aku tidak bisa membawanya bersamaku. Itu sebabnya aku memintamu. Lindong mengangguk. Meskipun penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh para ahli top seperti Kingzi dan Mulan, ia menahan diri untuk tidak bertanya lebih lanjut. Namun sebelum pergi, Mulan sempat bertanya, aku dengar dari Lingsan bahwa kalian sedang menuju ke wilayah Laut Petir Langit. Lindong pun dengan antusias menjawab, benar, kami telah mendapatkan menara perak dari Gua Angin Iblis yang tampaknya menjadi kunci dari gua seorang ahli ranah reinkarnasi. Kami ingin memeriksa apakah ada keberuntungan yang menunggu di sana. Mendengar ini, Mulan sempat merenung sejenak lalu berkata, wilayah Laut Petir Langit memang sedikit unik. Tidak mengherankan jika gua ahli ranah reinkarnasi benar-benar ada di sana. Lindong kemudian bertanya balik kepada Mulan, apakah Anda tahu tentang wilayah Laut Petir Langit? Sambil tertawa kecil, Mulan menjawab, kami dari klan Laut Setan. Tentu saja kami lebih mengenal laut ini daripada manusia. Lindong kemudian kembali bertanya, mengapa Anda tidak ikut dengan kami? Panatua Mulan, dengan kekuatanmu, tak seorang pun akan berani mengganggu kami. Sambil tertawa dan menggelengkan kepala, Mulan menjawab lagi, aku mungkin tahu tentang wilayah laut itu, tapi aku belum pernah memasukinya. Wilayah Laut Petir Langit memiliki batasan. Mereka yang terlalu kuat malah tidak bisa masuk. Sontak, Lindong terkejut mendengar jawaban itu. Dia tidak menyangka ada batasan semacam itu di wilayah tersebut. Tapi ini juga memberinya harapan, karena sekarang dirinya tidak perlu lagi khawatir tentang pesaing yang terlalu kuat. Mulan kemudian memberitahu kalau dirinya akan menemani Lindong sampai titik tertentu dalam perjalanan ini. Dan ia lanjut berkata, Wuswan mungkin akan kembali dan kalian perlu seseorang untuk berjaga-jaga. Lantas, Lindong berterima kasih kepada Mulan. Dengan kehadiran orang sekuat dia, Lindong merasa lebih tenang dan bisa berfokus pada perjalanannya menuju wilayah Laut Petir Langit. Mereka melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang tenang. Paus misterius itu berenang cepat melalui lautan, meninggalkan jejak ombak yang berkilauan di bawah cahaya bintang. Malam semakin larut dan Mulingsan tertidur nyenyak di atas punggung Paus. Sementara itu, Lindong duduk dengan tenang, melanjutkan latihannya. Di tangannya, setetes serum kelahiran spiritual inti melayang. Ketika tetesan itu meresap ke dalam tubuhnya, ki kehidupan yang padat menyebar dengan cepat. Cahaya hijau zamrud menyelimuti tubuhnya, sementara kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai meningkat drastis. Mulan yang duduk di dekat mereka memperhatikan proses itu dengan seksama. Mata ahli tua itu memperlihatkan kekaguman saat melihat bagaimana tubuh Lindong dengan mudah menyerap ki kehidupan yang kuat tanpa menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Saat ini Lindong terus menyerap ki kehidupan, namun meskipun peningkatan kekuatan Yuannya pesat, dia masih belum berhasil menembus ke ranah kehidupan mendalam yang maju. Melihat ini, Mulan pun tersenyum kecil dan bergumam dengan suara pelan, anak muda, biar ku beri sedikit bantuan. Mulan mengulurkan tangannya dan mengumpulkan ki kehidupan yang sangat padat di telapak tangannya. Dalam sekejap, ki kehidupan itu berubah menjadi kristal kecil seukuran ibu jari yang penuh dengan energi luar biasa. Dengan gerakan lembut, ia mengirim kristal itu melesat masuk ke dalam tubuh Lindong. Tubuh Lindong tiba-tiba bergetar hebat saat kristal ki kehidupan itu meresap. Gelombang kekuatan Yuan yang tadinya melemah kini kembali melonjak dengan kekuatan yang lebih besar. Pada malam yang tenang di atas laut yang tenang, Lindong duduk dengan mata terpejam, dikelilingi oleh kekuatan yang luar biasa. Di sekitarnya, kekuatan Yuan berputar-putar dengan cepat, memancarkan suara teredam yang dalam saat bertabrakan satu sama lain, menyebar jauh di atas permukaan laut. Udara di sekitarnya terasa berat, dipenuhi dengan energi yang luar biasa. Cahaya putih samar mulai muncul dari dalam tubuh Lindong, menyelimuti tubuhnya dengan aura misterius yang dipenuhi dengan ki kehidupan murni, bahkan lebih murni daripada serum kelahiran spiritual inti yang legendaris. Kekuatan Yuan yang berputar-putar di dalam tubuhnya bersiul dengan cepat bergabung dengan cahaya putih tersebut, menciptakan aliran energi yang semakin kuat. Setelah bergabung dengan ki kehidupan, aura Lindong yang semula stagnan mendadak melesat, melonjak liar seperti badai yang baru saja terbebas dari belenggunya. Di dalam tubuhnya, kekuatan Yuan bergemuruh seperti aliran deras, berputar seperti kincir air yang tak terhentikan. Roh Yuan yang berada di dalam dantiannya mulai bekerja lebih giat, melahap kekuatan Yuan yang agung, mempercepat proses evolusi dirinya. Tiba-tiba, sebuah suara pecah yang lembut terdengar.
Suara itu bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam tubuh Lindong sendiri, seolah-olah sesuatu yang besar baru saja dibebaskan dari belenggu. Aura yang terpancar dari tubuhnya tampak seperti elang perkasa yang baru saja lepas dari awan guntur, meluncur bebas dengan mata yang tajam, memandang luas ke depan. Sebuah pencapaian besar telah terjadi. Lindong telah menembus ke ranah kehidupan mendalam, sebuah langkah besar menuju kekuatan yang lebih tinggi. Dengan tenang, cahaya putih yang melonjak di sekitar Lindong mulai surut. Cahaya tersebut menyusut kembali ke dalam tubuhnya hingga akhirnya mengkristal dan menghilang ke dalam dantiannya. Di sana, di kedalaman dantiannya, Lindong melihat sebuah kristal putih seukuran ibu jari yang mengambang diam, memancarkan riak-riak kehidupan yang sangat murni. Meski dia telah mencapai tahap baru dalam kultivasinya, Lindong tahu bahwa kristal itu belum sepenuhnya diserap oleh tubuhnya. Kristal tersebut akan tetap ada di dalam dirinya, menunggu saat yang tepat untuk membantunya menembus ke ranah berikutnya. Pada saat yang sama, Lindong membuka matanya perlahan. Dalam kegelapan malam, matanya bersinar dengan kilatan tajam, seolah-olah bisa menembus bayangan malam yang pekat. Sebuah tarikan nafas dalam diambilnya, dan dari tenggorokannya segumpal uap putih keluar, menghilang di udara malam yang dingin. Meski suasana di sekitar begitu tenang, Lindong bisa merasakan perubahan besar di dalam dirinya. Kekuatan Yuan yang tadinya bergejolak kini kembali tenang, seperti singa yang tertidur setelah puas makan. Sebuah senyuman kecil muncul di wajah Lindong, menunjukkan kepuasan atas pencapaian terbarunya. Hingga pada akhirnya, Lindong berhasil menembus ke ranah kehidupan mendalam tingkat lanjut. Sebuah suara tawa ringan terdengar dari sampingnya, memecah keheningan malam. Lindong menoleh dan melihat sosok Mulan, seorang pria tampan dengan rambut biru panjang yang tengah berbaring santai di punggung paus raksasanya. Dengan tangan disilangkan di belakang kepalanya, Mulan menatap Lindong dengan senyum ramah. Dengan nada ringan, Mulan mengucapkan kata selamat kepada Lindong. "Selamat atas pencapaianmu." Mendengar ucapan ini, Lindong pun segera berdiri dan menangkupkan tangannya dengan hormat sambil berterima kasih dengan tulus. "Panatua, terima kasih atas bantuanmu." Saat ini, Lindong menyadari bahwa kristal ki kehidupan yang kini berada di dalam tubuhnya adalah hasil dari bantuan Mulan, seorang ahli tingkat tinggi yang telah mencapai ranah samsara. Kekuatan sebesar itu tidak bisa datang dari sembarang orang, dan Lindong sangat berterima kasih atas hadiah tersebut. Mulan kemudian menyeringai sambil memberitahu, "Itu bukan hanya bantuan dariku, pondasi milikmu sudah kokoh. Jika tidak, aku tidak akan berani ikut campur karena itu mungkin akan merusak dasar kultivasi yang telah kau bangun. Selain itu, jika King Zi tahu apa yang aku lakukan, dia mungkin akan marah dan bertarung denganku. Dia memberimu keterampilan naga terwujud surga hijau. Jelas dia memiliki harapan besar padamu." Lantas, Lindong pun mengangguk. Dia telah menerima bantuan dari King Zi sebelumnya, dan meskipun dia belum bisa membalas budi, dia menyimpan keinginan untuk melakukannya suatu saat nanti. Lindong kemudian bergumam memberitahu isi hatinya, "Panatua King Zi telah banyak membantuku. Aku hanya berharap bisa membalas kebaikannya suatu hari nanti." Sambil tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya, Mulan berkata, "Kamu masih terlalu muda untuk memikirkan hal itu. Setidaknya, tunggulah sampai kamu mencapai ranah kematian mendalam sebelum berani bermimpi untuk membalasnya. Dunia kami penuh dengan bahaya yang hanya bisa dihadapi oleh mereka yang benar-benar kuat." Seketika, mata Mulan langsung menyapu tubuh Lindong dengan tatapan yang agak serius. Dia bisa merasakan rahasia besar tersembunyi dalam tubuh Lindong. Meski tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang terjadi di dalam dirinya, informasi mengenai simbol kuno pelahap, formasi alam semesta kuno, dan batu jimat leluhur membuat Lindong berpikir dalam hati, karena rahasia ini terlalu besar untuk dibagikan pada orang lain. Bahkan seorang ahli sekelas Mulan tidak akan mampu menyelidiki secara mendalam tanpa kerjasama dari Lindong. Mulan kemudian menceritakan kalau King Zi pernah menceritakan hal-hal yang Lindong lakukan di wilayah Swan Timur. Dirinya mengaku merasa heran dari mana Lindong mendapatkan keberanian untuk menantang 3 kepala sekte besar gerbang Yuan. Mereka adalah ahli elit yang telah mencapai ranah samsara. Bukan hal yang mudah untuk melawan mereka. Sambil tersenyum malu, Lindong menjawab bahwa dirinya tidak punya pilihan lain. Ia tidak bisa membiarkan dirinya ditangkap begitu saja. Seketika, Mulan berdiri, matanya menyipit saat dia mengingat masa lalu memberitahu kalau gerbang Yuan, sekte itu sangat kuat. Bahkan di Laut Iblis yang kacau ini, bertahun-tahun yang lalu, sebuah faksi penguasa di sini pernah memulai perang melawan mereka. Namun, mereka tidak pernah berhasil mendapatkan pijakan yang kuat. Cerita ini jelas membuat Lindong terkejut mendengar hal itu. Dia tidak menyangka
bahwa reputasi gerbang Yuan bahkan mencapai wilayah yang begitu jauh. Namun, Mulan merasa ada yang aneh dengan sekte itu, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Tapi Mulan tidak bisa mengatakan apa-apa. Merasa penasaran, Lindong pun mengerutkan kening dan bertanya, apa yang Panatua maksud? Sambil menggelengkan kepalanya, Mulan mencoba mengakhiri pembicaraan tentang topik itu dengan berkata, hanya instingku saja, tapi berhati-hatilah jika kau ingin membalas dendam di masa depan. Dan kau juga harus berhati-hati di wilayah Laut Langit Petir. Berita tentang gua ahli ranah reinkarnasi telah menyebar. Banyak ahli yang akan datang dan kau mungkin menjadi target mereka. Mendengar hal ini, Lindong pun mencoba bertanya dengan perasaan terkejut. Apakah berita tentang rute itu sudah tersebar? Sambil mengangguk, Mulan menjawab, Aula Langit Misterius dan Gerbang 9 Tenang telah menyebarkan berita tersebut. Mereka jelas memiliki rencana tersembunyi. Kamu harus hati-hati. Mendengar jawaban ini, Lindong tiba-tiba tenggelam dalam pemikiran, mengetahui bahwa permainan licik sedang berlangsung. Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, sebuah pertanyaan muncul dalam benaknya. Dia melihat Mulingsan yang tertidur dan dengan ragu bertanya, Panatua, apakah konstitusi Lingsan memang unik? Sambil menatap Lindong dalam-dalam, Mulan menjawab dengan lirih, kamu memiliki simbol kuno bukan? Mungkin itulah alasan mengapa Lingsan begitu tertarik padamu. Lalu Lindong bertanya lagi kepada Mulan, apakah Lingsan benar-benar memiliki hubungan dengan simbol kuno? Saat ini tiba-tiba saja ekspresi Mulan berubah-ubah, hingga pada akhirnya dia melambaikan tangannya dan menjawab, mungkin kamu akan datang untuk mempelajari masalah ini di masa depan. Namun aku tidak bisa memberitahu kamu tentang itu. Aku hanya berharap agar kamu menjaga baik-baik gadis ini ya. Mulan kemudian menepuk bahu Lindong. Dia mengucapkan kalimat dengan makna yang dalam yang hanya menyebabkan Lindong mengerutkan kening. Setelah itu, dia menoleh dan melirik gadis kecil yang cantik yang tertidur lelap di bawah sinar bulan. Lingsan, hubungan apa yang dia miliki dengan simbol kuno pelahap di dalam tubuhnya? Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.